Hai guys, apa kabar? Bicara tentang strategi financial literacy yang saya bahas tadi pagi bersama Kang Kujang di program Financial Literacy Corner Radio Kalian 107,1 FM. Menarik ya, bicara tentang kesalahan-kesalahan banyak orang tidak berpikir strategik dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, itu pasti memperhatikan saya juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, ada 7 kesalahan dalam strategi finansial tersebut, di mana dampaknya jelas ketika seseorang dalam hal pengelolaan keuangannya jangan jadi apa-apa, padahal usianya sudah tidak muda lagi gitu. Nah, ketujuh masalah itu yang pertama adalah dia tidak memiliki pola pikir jangka panjang dalam hal pengelolaan keuangan. Bagi saya ini fatal banget gitu loh. Kenapa fatal? Karena mereka tidak memiliki sebuah kerangka berpikir gitu. Visi dia ke depan, financial freedom itu nggak kepikiran sama dia. Yang penting mereka tuh jalan-jalan aja. Itu fatal banget, ya, jelas ya, fatal banget. Nah, ini membuat mereka tuh tidak punya arah gitu ya, punya arah jangka panjang 10, 20, 30 tahun ke depan gitu. Tentu ini akan jadi sia-sia. Yang kedua adalah tidak melakukan analisis terhadap lingkungan internal. Bagi saya ada konsep namanya resource based view. Di sini sejatinya kita sebagai seorang yang mau keuangan harus sadar diri dulu gimana kekuatan kita gitu. Di mana pekerjaan kita selama ini gitu. Apakah kita sudah punya komitmen untuk mencapai financial freedom ke depan? Kalau kita sudah punya, itu sebuah kekuatan, tapi belum analisis lagi, itu sebuah kelemahan. Lalu kita udah punya belum pengetahuan tentang literasi keuangan, gitu. Itu penting sekali. Lalu apalagi sumber pendapatan kita bagaimana saat ini? Bisa ya, apa yang kita miliki itu harus bisa dioptimasi untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Sayang sekali sebenarnya kita udah punya sebenarnya, tapi kita tidak optimasinya, harus lama kerja lagi dan jangan. Nah, yang ketiga adalah tidak mengevaluasi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal lingkungan luar daripada kita. Tahu nggak sih, ketika kita punya sesuatu, orang tuh akan mengejar kita gitu. Dia akan melihat, oh kita tuh punya sesuatu yang berharga buat dia. Nah, maka dia mereka butuh kita punya sesuatu, dan itu kita bisa peluang mereka dapatin tambahan gitu. Oke? Relasi kita itu menjadi sebuah peluang buat kita untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Jadi jangan sia-siakan. Jadi lagi itu sering kali orang tidak melihat itu sebagai sebuah peluang gitu loh. Aneh buat saya gitu. Nah, yang keempat adalah strategi. Nah, bagi saya strategi yang harus dia terapkan bagi saya adalah bagaimana dia mendapatkan minimal 50, 30, 10, 10. Bagi saya ini penting sekali. Kita sebagai seorang yang mengelola keuangan harus benar-benar pintar gitu. Oh, ketika kita tahu berapa kebutuhan kita, harus dikali 2. Kebutuhan saya 10 juta sebulan, maka harus kali 20 juta. Saya harus berjuang untuk mencapai itu. Kenapa? Dari 20 juta itu 30% harus saya anggarkan untuk investasi, 10% itu 2 juta untuk tabungan, 2 juta, terus 10% untuk dana darurat. Nah, ini harus benar-benar kita terapkan. Ini strategi kita. Ya. Nah, lalu keempat, yang kelima, itu lupa lah, banyak orang lupa. Yang kelima adalah bagaimana kita memperkuat program literasi keuangan. Mulai dari mana? Satu, ya, mengoptimasi pendapatan kita sekarang, ya, gunakan konsep 60, 30, 10, 10 tadi. Lalu kedua, berhemat, ya, kita mulai berhemat. Bedakan need dan want. Kita fokuslah ke need, bukan ke want, ya. Doom spending dikurangi gitu ya. Lalu ya, itu penting sekali gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita berhemat? Kita melakukan tabungan, investasi, dan selanjutnya apa? Kita cari tambahan itu pendapatan yang lain. Itu adalah program-program yang harus kita lakukan di literasi keuangan. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kita jarang sekali mencapai keunggulan bersaing. Tahun ini bagus, tahun depan galau. Tahun ini bagus, tahun depan nggak bagus gitu. Ini seringkali terjadi gitu. Kenapa? Itu jadi turun naik kan? Kenapa? Dia tidak memahami bahwa ketika bicara literasi keuangan, kita harus benar-benar bisa punya kerangka berpikir strategi long term, dan kita ada sustainable competitive advantage itu harus kita dapatkan. Terakhir adalah tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan. Ada 7 kesalahan dalam itu. Saya rasa ini menjadi pelajaran berharga, dan alhamdulillah tadi banyak banget tanggapan dari para pendengar. Menurut saya sih penting sekali buat kita dalamin ini. So, yuk kita tingkatkan kemampuan berpikir strategik dalam pengelolaan keuangan sehingga kita benar-benar mencapai yang namanya financial freedom. Saya sadar bahwa saya juga berproses untuk itu, tapi ketika saya berproses, saya ingin membagikan ilmu ini kepada sahabat sekalian sehingga kita bisa tahu, oh ini toh yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai financial freedom, bahwa itu membutuhkan sebuah strategi berpikir yang bersifat jangka panjang. Oke, sukses selalu sahabat-sahabat sekalian dalam program Financial Literacy Corner Radio Kalian 107,1 FM.
Yuk kita capai financial freedom menggunakan financial literasi. Sukses buat kita semua.